Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melakukan presentasi dari PowerPoint yang saya buat hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hafiz Wira Adiatma, NIM di 102 184 dari program studi sipil. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu terdapat bahan konstruksi dalam beton bertulang. Yang pertama pastinya ada beton digunakan dalam beton bertulang yang memiliki kuat tekan yang cukup tinggi ya untuk menahan beban itu sendiri. Nah, biasanya sendiri beton itu memiliki kuat tekan kisaran 20 MPa yang digunakan dalam pembuatan beton bertulang. Nah, kemudian yang kedua itu ada baja tulangan. Baja yang digunakan dalam beton bertulang itu biasanya berdiameter 6 sampai 40 mm. Nah, baja tulangan itu harus memiliki sifat yang lentur dan tarik yang baik untuk memperkuat beton. Kemudian terdapat beton dalam mengatasi pengaruh pembebanan. Nah, ada beberapa langkah ya yang bisa kita lakukan dalam mengatasi pengaruh pembebanan dalam beton. Yang pertama itu terdapat perhitungan dan perancangan yang tepat. Kemudian yang kedua terdapat beban mati yang harus dipertimbangkan dengan baik dalam sebuah perencanaan. Selain itu juga ada beban hidup yang harus dihitung berdasarkan standar yang berlaku dan kondisi tempat di mana struktur akan dibangun. Seperti misal mau bangun mall atau membangun sekolah, nah itu kan beban hidupnya pasti berbeda ya. Terus kemudian terdapat yang terakhir ada perlu diadakannya perawatan dan pemeliharaan secara rutin agar struktur itu dapat kuat dan stabil. Oke, kemudian itu terdapat jenis-jenis pembebanan. Yang pertama ada beban mati, beban yang dihasilkan oleh berat itu sendiri atau struktur dan elemen-elemennya itu sendiri. Kemudian ada beban hidup, beban yang dihasilkan oleh penggunaan dari struktur seperti orang-orang, perabotan, peralatan, dan yang bergerak sebagainya. Kemudian pastinya juga ada beban angin yang dihasilkan oleh tekanan angin itu sendiri. Kemudian ada beban gempa yang dihasilkan oleh getaran atau gerakan akibat gempa bumi. Oke, kemudian terdapat preliminary dimension balok beton pracetak. Nah, selain menggunakan balok baja dalam perancangan balok portal juga dapat menggunakan balok beton yang pracetak. Beberapa contoh dimensi balok pracetak yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama terdapat beton pracetak 15/20 dengan dimensi 15 x 30 cm, kemudian jarak tiang 6 meter. Kemudian ada balok beton pracetak 20/25 dengan dimensi 20 x 40 cm. Kemudian ada untuk jarak yang antar tiang ya 8 meter dan beban hidup sebesar 4 kN per meter kuadrat. Terus kemudian balok beton pracetak 25/30 dengan dimensi 25 x 50 cm dan untuk jarak tiang antara 10 meter dengan beban sebesar 6 kN per meter kuadrat. Nah, berikut ada fotonya di sebelah bagian kanan atas contoh dari balok beton pracetak. Oke, terus terakhir itu terdapat penentuan kombinasi beban. Yang pertama itu ada metode tegangan isin seperti pada penentuan ukuran fondasi terhadap gaya dukung isin tanah. Nah, menggunakan kombinasi ya sesuai dengan SNI yaitu 1727 tahun 2020 pasal 2.4 atau SNI 1726 tahun 2019 pasal 4.2.3. Yaitu yang pertama itu ada D itu beban dead, yang kedua dead ditambah L atau live, kemudian ada dead ditambah LR atau R. Terus kemudian ada D ditambah 0,7 live tambah 0,75 LR atau R, kemudian ada D ditambah 0,6 W itu win ya. Oh ya, tadi LR itu beban hidup ya. LR itu beban hidup atap sendiri. Terus kemudian ada yang keenam ada D ditambah 0,75 atau 0,6 W win ditambah 0,75 live ditambah 0,75 LR atau beban hidup. Kemudian yang terakhir ada 0,6 dead ditambah 0,6 win. Oke, berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.